Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel aku, channelnya Mama Simfoni. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, di video kali ini itu masih video lanjutan yang kemarin ya teman-teman. Ini masih di edisi aku tuh setelah lahiran gitu. Nah, aku tuh alhamdulillah lahiran anak ketiga aku tuh tepatnya di tanggal 30 Juli tahun 2022. Nah, ini aku tuh lahirannya di rumah sakit AWS. Jadi dulu itu Kakak Nabila juga lahiran di sini ya teman-teman, dan ini untuk anak ketiga aku juga lahiran di sini juga. Nah, untuk Kakak Aza itu beda sendiri. Dia itu lahirannya di Tenggarong Seberang, tepatnya di Desa Manunggal Jaya. Nah, untuk Kakak Aza itu lahirannya di bidan, jadi di bidan dekat kontrakan aja. Nah, ini aku sama suami aku aja ya teman-teman di rumah sakit, karena emang anak-anak itu lagi dikontrakan sama Mbah Hutinya. Alhamdulillah untuk kelahiran anak ketiga ini Mbah Hutinya itu dua-duanya bisa kesini ya teman-teman, walaupun gak lama, cuma 2 minggu aja, tapi alhamdulillah udah bisa jagain anak-anak pas aku tuh lagi lahiran ya teman-teman. Karena kalau misalkan gak ada yang jagain, itu otomatis mereka harus ikut ke rumah sakit, dan itu pasti kasihan ya teman-teman, karena di rumah sakit kan kebanyakan orang-orang sakit. Ya iyalah ya teman-teman, di rumah sakit itu ya tentunya itu orang-orang sakit, jadi anak-anak itu ya diusahakan jangan ikut ke rumah sakit kalau misalkan ada yang jagain. Di sini aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah mendoakan aku. Mohon maaf banget ya teman-teman, aku nggak bisa balesin satu-satu komentar kalian, karena aku tuh setiap hari tuh riuh sama anak-anak ya teman-teman. Jadi aku tuh biasanya setelah upload, aku tuh cuma bacain komentar-komentar kalian, tapi aku tuh nggak bisa untuk satu-satu balesin gitu teman-teman, karena aku tuh jarang banget yang namanya megang HP ya teman-teman. Kalau misalkan aku lagi nonton YouTube, itu biasanya HP itu aku geletakin aja, jadi nggak aku pegang, karena emang nggak sempet itu buat megang HP gitu ya teman-teman. Kalau misalkan aku lagi ngerekord, itu kan HP-nya aku taruh di tripod, jadi otomatis aku juga nggak megang HP. Nah, ini posisinya di siang hari, aku tuh lagi disuapin sama suami aku. Nah, nanti dokternya itu kesini juga di siang hari juga ya teman-teman, sekitar jam 12 ataupun jam setengah 1 gitu. Sebenarnya dokternya itu untuk hari ini tuh libur, jadi untuk hari Sabtu dan Minggu itu kan libur teman-teman. Tapi alhamdulillah di hari Minggu ini aku kan mau pulang, jadi otomatis dokternya mau nengokin bentar buat ngecek keadaan aku udah benar-benar sehat apa belum. Nah, ini aku tuh nanti pulangnya itu siang juga ya teman-teman, ya sekitar jam 2-an siang gitu. Pokoknya nanti kalau mau pulang itu suami aku kan ngurusin administrasi dulu. Nah, untuk nanti pulangnya aku tuh nanti naik go-kart dan suami aku tuh naik motor. Nah, di sini aku juga mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi aku tuh sama suami aku nikah di tahun 2018. Setelah menikah 4 bulan aku tuh langsung isi. Tapi kandunganku itu nggak bertahan lama. Jadi cuma 2 bulan aja. Habis itu aku tuh keguguran teman-teman. Karena nggak tahu juga sih sebabnya apa, karena aku tuh pas hamil pertama itu nggak ada mabok gitu teman-teman, jadi aku tuh tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, jadi nggak ada mabok, nggak ada keluhan yang lain gitu. Nah, pas di umur kandungan 2 bulan itu tiba-tiba aku tuh keluar flek hitam sama kemerahan gitu. Nah, terus langsung suami aku tuh bawa ke dokter kandungan, dan pas dicek itu janinnya itu udah nggak ada detak jantungnya gitu teman-teman. Dan di sore harinya itu aku langsung dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan tindakan kuret.
Nah pas kuret itu aku disuruh KB sama dokter aku, tapi aku tuh nggak mau ya teman-teman, karena aku tuh udah kepingin punya momongan. Jadi kata dokter aku itu aku suruh KB dan di jarak minimal itu 6 bulan sampai 1 tahun, itu buat amannya ya teman-teman, karena aku kan habis kuret tapi aku kan nggak melakukan sarannya dokter, jadi aku tuh nggak KB gitu. Nah alhamdulillahnya di selang 11 bulan setelah aku kuret itu alhamdulillah aku hamil anak kedua, yaitu kakak Nabila. Dan di kehamilan kedua itu aku bener-bener teler ya teman-teman, jadi aku tuh mabok itu sampai 4 bulan, dan setelah itu sih nggak ada mabok-mabok lagi ya teman-teman. Dan setelah itu kakak Nabila lahir usia 6 bulan, itu aku hamil adik Azza. Jadi untuk selisih anak pertama sama anak kedua itu cuma 15 bulan, dan untuk selisih anak kedua dan anak ketiga ini cuma 22 bulan gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun 2 bulan itu aku langsung dikasih momongan 3 ya teman-teman. Itu rasanya luar biasa ya teman-teman, karena pastinya di rumah itu repot rempong gitu teman-teman, karena semuanya itu masih balita, dan mereka tuh masih suka rebutan mainan, terutama ya kakak Nabila sama adik Azza gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh masih suka rebutan mainan, dan mereka tuh yang namanya balita ya, jadi tuh sering berantakin rumah, pokoknya rumah itu enggak rapi ya teman-teman. Setelah dibersihkan terus nggak lama itu langsung diberantakin lagi ya, pokoknya kayak gitu. Namanya juga anak-anak itu semua anak-anak pastinya aktif ya teman-teman, nggak ada anak yang nggak aktif. Kebanyakan ya anak-anak itu ya tingkah lakunya kayak gitu. Di sini aku juga udah nggak betah ya teman-teman, kalau misalkan kelamaan di rumah sakit. Aku tuh udah kepingin pulang, udah kepingin nengokin anak-anak aku, karena sebelumnya aku kan nggak pernah yang namanya jauh-jauhan sama anak aku ya teman-teman. Jadi kemana-mana kan selalu bareng sama kakak Nabila dan kakak Azza. Nah baru kali ini aku tuh nggak bareng sama mereka, jadi rasanya itu kayak ada yang kurang gitu. Dan tadi pagi aku juga habis video callan juga sama mereka. Nah aku tuh setelah lahiran itu biasanya ASI aku tuh nggak langsung keluar, biasanya itu ASI aku keluar di hari kedua gitu teman-teman, tapi tetap aku rangsang, pokoknya tetap aku nenenin aja anaknya, itu nanti lama kelamaan ASInya pasti keluar ya teman-teman, karena ada rangsangan dari si bayi. Nah untuk ASI aku itu biasanya selain rangsangan dari adik Arka, itu juga aku pakai pumping juga teman-teman, karena aku itu kan belajar ASI juga ya teman-teman. Aku tuh belajar dari YouTube, jadi pas anak aku yang kedua itu aku tuh mulai searching masalah perasian, gimana sih cara kerja ASI, terus gimana sih biar ASI kita itu banyak dan berkualitas. Aku tuh semua belajar dari YouTube ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku tuh nemu YouTube-nya Mami Iren, dan dia itu untuk pembahasannya lumayan lengkap dan mudah dipahami gitu teman-teman. Nah aku itu pakai pumping, itu tujuannya buat stimulasi aja sih. Untuk asinya itu nggak aku kasihkan ke bayinya, karena untuk anak-anak itu kan full DPF ya teman-teman, karena aku juga kan di rumah, jadi otomatis itu aku langsung nenenin langsung gitu. Cuma aku pakai pumping yaitu buat stimulasi aja. Terus aku juga pakai vitamin buat pelancar ASI juga. Jadi untuk pelancar ASI dari kakak Azza itu aku udah pakai mom uung ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu tuh pakai mom uung sama pompa ASInya mom uung. Itu untuk pompa ASInya enak sih teman-teman kalau dipakai, karena mudah dibawa kemana-mana, nggak ada kabelnya gitu, jadi nggak ribet. Dan untuk anak ketiga ini juga aku sama masih pakai itu juga,
karena aku tuh udah cocok banget ya teman-teman. Jadi aku masih milih untuk pakai vitamin ASI Mom Uung itu teman-teman. Nah ini suami aku juga lagi siap-siap untuk pulang. Jadi suami aku tuh lagi nata-nata baju bajunya adik adik Arka sama aku juga dan suami aku. Nah di sini aku juga nggak bawa baju banyak ya teman-teman. Aku tuh cuma bawa baju tuh satu setel yang aku pakai pas aku ke rumah sakit, terus sama 2 setel untuk ganti di rumah sakit itu. Yang aku bawa banyak itu ya bajunya adik Arka ya teman-teman. Nah untuk suami aku itu juga aku tuh lupa nggak bawain baju ganti ya teman-teman. Akhirnya di sini tuh suami aku beli baju. Nah ini tuh bajunya yang baju yang dari rumah sih. Terus tadi itu dia tuh sempet keluar untuk beli baju gitu teman-teman, karena emang aku tuh lupa nggak bawain baju ganti buat suami aku gitu. Ini karena aku tuh udah lama vakum ya teman-teman, 1 bulanan gitu. Jadi aku tuh untuk dubbingnya tuh agak kelepotan. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan suara aku tuh nggak enak didengar. Yang penting kalian tetap tonton aja ya video aku sampai selesai ya. Nah ini nanti suami aku tuh habis beres-beres langsung mau ke bawah, mau ngurus administrasi gitu teman-teman. Jadi ini tuh kamar aku tuh di atas ya teman-teman. Nah ini vitamin yang aku pakai ini sama pompa asinya yang ini. Nah untuk botolnya itu aku pakai botol Aven, karena botol yang dari Mom Uungnya itu dipakai kakak Nabila buat minum susu formula gitu teman-teman. Jadi untuk kakak Nabila itu sekarang pakainya botol yang itu, dan botol yang ini yang Avennya itu aku pakai buat pumping aja, karena asinya juga nggak aku kasihkan ke bayiku juga ya teman-teman. Jadi aku pakai botol yang ini. Nah ini untuk surat keterangan lahir itu belum bisa diambil karena hari ini kan libur ya teman-teman. Jadi otomatis nanti suami aku bakalan kesini lagi buat ambil surat keterangan lahir. Ini untuk videonya agak goyang-goyang teman-teman, karena aku tuh ngerekodnya sambil jalan. Jadi agak goyang-goyang kayak gini. Nah ini aku tuh lagi di dalam kokat gitu teman-teman, lagi di perjalanan. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.